Lantas, apa peran Tuhan? Apa peran Allah kalau kita bisa menarik apapun yang kita inginkan hanya dengan menggunakan hukum tarik menarik? Law of attraction magic? Black magic? No. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zakia Channel. Dengan saya di sini Lina Maulidah Rahmi. Oke, kali ini masih seputar tentang Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Karena menurut saya ini menarik sekali buat dibahas, apalagi kalau buat yang baru pertama kali dengar atau baru pertama kali mengetahui tentang hukum ini, mungkin masih banyak yang kurang paham atau salah pemahaman tentang hukum ini. Jadi hukum tarik menarik ini adalah hukum di mana ada yang ditarik dan ada yang menarik. Namanya kan hukum tarik menarik. Kita bisa menarik apapun yang kita inginkan, apapun yang kita fokuskan ke dalam hidup kita. So, law of attraction magic? Black magic? No, it's miracle. Mungkin ada yang bertanya-tanya dalam hati, lantas apa peran Tuhan? Apa peran Allah kalau kita bisa menarik apapun yang kita inginkan hanya dengan menggunakan hukum tarik menarik ini? Jangan salah. Pertama saya tekankan dulu bahwa hukum ini adalah hukum universal yang diciptakan oleh Tuhan yang maha besar, yang maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, untuk memfasilitasi umat manusia yang hidup di dunia, yang hidup di alam semesta. Jadi peran Tuhan apa? Dia yang menciptakan. Kemudian peran Tuhan tidak hanya itu, Tuhan mengawasi apapun yang kita lakukan. Jadi Allah itu maha mengetahui, bahkan hal yang tidak kita ketahui Allah sudah mengetahui. Nah, jadi peran Tuhan, peran Allah di sini adalah mengawasi kita dalam menggunakan hukum tarik menarik ini. Kita menginginkan sesuatu, kita ingin menarik sesuatu sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Kita tahu nggak kalau yang kita tarik itu, yang kita mau itu baik buat kita atau enggak? Enggak kan? Nah, sedangkan Allah, Tuhan kita, maha tahu yang kita tarik, yang kita inginkan itu baik atau cocok atau tidak untuk kita. Oke, jadi misalnya gini, kalian pengen jadi seorang PNS. Nah, jauh hari sebelum tes PNS dimulai, kalian sudah menerapkan sistem hukum tarik menarik ini untuk mewujudkan keinginan kalian menjadi seorang PNS. Kalian sudah meminta, percaya, terima. Udah totalitas banget dalam mempraktekkan teknik-teknik, bahkan langkah-langkah, bahkan sudah berafirmasi, bervisualisasi, dan scripting, semua sudah dilakukan. Dan pun sudah pada tahap yang terakhir, yaitu menerima. Benar-benar let go, benar-benar pasrah, memasrahkan, dan sudah menganggap seolah-olah kalian sudah PNS. Oke, tiba saatnya hari tes PNS. Ternyata hasilnya kalian nggak lulus. Terus kalian bertanya-tanya, kenapa kalian bisa tidak lulus sedangkan sudah menerapkan semua teknik step by step hukum tarik menarik dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi disitulah fungsinya Tuhan, disitulah tugasnya Allah. Kita tidak tahu PNS ini baik atau tidak buat kita, tapi Allah tuh maha mengetahui yang mana yang lebih baik untuk diri kita. Jadi saat hukum tarik menarik kalian digagalkan, itu bukan berarti tidak berhasil, tapi ada sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kalian inginkan tersebut. Jadi Tuhan kita yang maha mengetahui segalanya, dia tuh tahu yang mana lebih baik, yang mana tidak baik untuk diri kita. Bisa jadi kalau kalian jadi PNS, mungkin sholatnya akan berantakan. Mungkin kalau kalian jadi PNS, sholat duhanya ketinggalan. Nah, jadi ketika Tuhan menggagalkan rencana kita atau keinginan kita yang sudah kita tarik tadi dengan sedemikian rupa menggunakan hukum tarik menarik, itu pasti tidak baik, tidak bagus untuk kalian. Dan Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu. Percaya, yakin deh. Bisa jadi kata Allah, kalian lebih cocok jadi pengusaha, kalian lebih cocok jadi pedagang, dimana gaji pengusaha atau penghasilan pedagang jauh 7 kali lebih besar dibandingkan gaji dari PNS. Misalnya, kan kita nggak tahu. Contoh lain, misalnya kalian seorang pengusaha, terus kalian itu memimpikan sebuah proyek besar, sudah lama. Kemudian kalian menggunakan hukum tarik menarik untuk mendatangkan proyek tersebut. Akhirnya proyek tersebut datang sendiri kepada kalian. Jadi kalian seneng banget kan? Wah, berhasil.
wah ini proyek yang sudah lama aku inginkan dan aku impikan. Kemudian saat proses mau ACC, tiba-tiba perasaan kalian itu kok nggak enak, muncul sebuah keraguan. Nah, itulah salah satu cara Allah berkomunikasi dengan kita, bahwa proyek yang kita impikan, yang kita inginkan, yang kita tarik tadi itu tidak bagus untuk usaha kita. Padahal kita sudah lama memimpikan dan menginginkannya, kita sudah menggunakan hukum tarik menarik, sudah berhasil datang ke kita. Tapi ujung-ujungnya saat langkah terakhir kok malah perasaan kita nggak enak, malah perasaan kita kayak ada keraguan. Nah, itulah salah satu peran Tuhan kita, peran Allah dalam hukum tarik menarik ini. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Terus ngapain dong kita capek-capek menggunakan hukum tarik menarik kalau ujung-ujungnya tetap dengan keputusan Allah? Hey, nggak gitu konsepnya. Jadi hukum tarik menarik ini disediakan Allah, disediakan Tuhan Sang Maha Pencipta, Sang Pemilik alam semesta di dunia ini, di alam semesta ini, untuk memfasilitasi umat manusia. Jadi sebenarnya kita itu bisa menarik apapun yang kita inginkan, apapun yang kita fokuskan terus-menerus ke dalam hidup kita, tapi dengan diawasi oleh Tuhan, diawasi oleh Allah. Jadi Allah tuh mengawasi ini yang mau kita tarik ini, yang kita inginkan ini baik atau tidak untuk kita. Nah, jadi kalau kalian mau banget mendapatkan apapun yang kalian inginkan dan kalian yakin kalau itu memang bener-bener cocok buat kalian, pantaskanlah diri kalian untuk mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan tadi. Misalnya contohnya kan tadi kalian ingin jadi PNS, pantaskanlah kalian tetap menjadi seorang PNS yang berada di jalan Allah, yang berada di jalan yang Allah ridhoi, yang tidak melalaikan sholat, yang tidak melalaikan kewajiban-kewajiban kalian. Rayulah Allah, dapatkan hatinya. Jadi kalau sudah kalian berhasil merayu Allah, kalian memantaskan diri kalian kalau memang kalian itu pantas untuk menjadi seorang PNS atau pantas mendapatkan apapun yang kalian inginkan tadi. Jadi mungkin Tuhan tuh analoginya bakalan gini ya, ini harusnya nggak baik, ini yang lebih baik. Tapi karena kamu memantaskan diri untuk mendapatkan yang kamu inginkan ini, dan kamu berhasil merayu-rayu hatiku, analoginya ya ini ya, baiklah kata Allah, aku tambahkan nikmat di yang kamu inginkan. Aku jadikan yang kamu inginkan ini menjadi lebih baik untukmu. Nah, wallahu alam kan? Itu tadi perumpamaan ya. Jadi berprasangka baiklah kepada Allah, karena Allah berkata, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Baik, kita kembali ke topik pembahasan tentang Law of Attraction. Di video kali ini saya mau membahas tentang cara mempraktekkan hukum tarik menarik atau Law of Attraction, atau kita singkat law aja ya, susah banget nyebutnya, dengan sedikit lebih detail. Di video sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah membahas tentang cara mempraktekkan hukum tarik menarik, tapi di video kali ini kita fokus untuk membahas tentang cara menggunakan hukum tarik menarik tersebut. Oke, yang penasaran mau tahu caranya, silahkan tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, di komen. Kalau kalian punya pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar. Mungkin bisa nanti saya bantu jawab atau teman-teman yang lain bisa jawab. Dan jangan lupa juga di subscribe supaya video saya ini mendapatkan rekomendasi dari YouTube, agar lebih banyak lagi ditonton oleh orang dan banyak juga yang mendapatkan manfaat dan kebaikannya. Baiklah, silahkan duduk manis dan stay tune. Yeah. Yeah. Seperti yang dibahas di buku The Secret karangan Rhonda Byrne, beliau merangkum cara untuk mempraktekkan hukum tarik menarik atau the Law of Attraction ini dengan 3 cara, yaitu pertama kita harus meminta, kemudian percaya, yang ketiga adalah menerima. Nah, di hukum ini, karena hukum ini adalah hukum tarik menarik, berarti kita bisa menarik semua yang kita inginkan, apapun itu, baik itu kesehatan, baik itu rezeki, baik itu jodoh. Tapi hukum ini akan lebih maksimal jika digunakan untuk satu keinginan dulu. Jadi misalnya kalian punya banyak keinginan, jangan semua, nanti error. Satu-satu dulu, step by step. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah meminta. Meminta ini adalah sama ibaratnya seperti kita menuai benih. Jadi kita tuh tuai benih di sebuah ladang yang luas, yang belum ditumbuhi oleh apapun, kita tuai. Kalau di dalam Islam ya berdoa, kita berdoa kepada Allah apapun yang kalian inginkan, sedetail mungkin, sespesifik mungkin. Jadi misalnya kalian mau uang berapa?
Misalnya kalian mau uang 100 juta, jadi kalian benar-benar minta dengan nominal 100 juta. Nah, kemudian step yang kedua adalah percaya atau yakin bahwa apapun yang kalian minta tadi, apapun yang kalian inginkan, pasti akan diwujudkan, pasti akan terkabul. Pasti Allah kabulkan, pasti Tuhan akan mewujudkan. Yakin, benar-benar yakin tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena kalau ada ragu sedikit aja, itu akan meng-cancel semua doa kalian, itu akan meng-cancel semua keinginan-keinginan kalian tadi. Oke? Step yang ketiga adalah menerima. Maksud dari step ketiga yang menerima ini adalah kalian benar-benar menerima bahwa yang kalian inginkan tadi, yang kalian minta tadi benar-benar sudah kalian terima. Jadi munculkanlah rasa kalau kalian itu sudah menerima apa yang kalian inginkan tadi. Misalnya, tadi kalian mau uang 100 juta. Jadi di step ketiga ini kalian harus merasa benar-benar sudah punya, sudah dapat uang 100 juta. Benar-benar sudah ada rasa bahwa sudah memiliki uang 100 juta. Nah, kalau kata Kak Tresnani di video YouTube-nya itu, beliau adalah pakar yang membahas tentang Law of Attraction juga. Step menerima ini adalah let go to the sky, lepaskan ke langit. Jadi benar-benar kita pasrahkan, kita lepaskan ke langit. Maksud dari berpasrah atau let go itu, kita tuh nggak nagih-nagih kapan ya ini terwujud. Kita tuh nggak nanya-nanya kapan aku nih udah jalanin semua step-stepnya, kapan ya aku beneran dapat 100 juta. Nah, itu namanya belum berpasrah. Karena saat kalian bertanya-tanya kapan itu, kalian berada di frekuensi bahwa kalian itu sedang kekurangan. Kalian sedang berada di frekuensi kalian sedang mengharapkan uang yang kalian inginkan. Saat kalian berada di frekuensi itu berarti kan kalian merasa kekurangan. Nah, merasa kekurangan itu adalah frekuensi negatif. Kalau kalian berada di frekuensi negatif, kalian juga akan menarik hal yang negatif. Dan itu otomatis meng-cancel doa-doa dan harapan kalian. Gagal semuanya. Hati-hati. Jadi di step ketiga ini kalau kalian sudah sampai dalam tahap menerima, kalian harus benar-benar menerima bahwa kalian itu sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan tadi. Lah, namanya kita sudah nerima, jadi kita kan nggak mungkin nanya-nanya lagi kapan sih ini terwujud, kapan sih aku dapat beneran duit 100 juta. Karena kalian sudah let go, kalian sudah menerima apapun yang kalian inginkan tadi. Paham? Nah, kemudian saat kalian sudah berada di tahap menerima, kalian sudah let go, kalian sudah pasrah, kalian sudah merasa benar-benar memiliki uang tersebut, disitulah keajaiban terjadi. Disitulah hukum tarik menarik bekerja semaksimal mungkin. Karena pada saat kalian merasa bahwa kalian sudah menerima, alam bawah sadar kita ini ketipu. Jadi dia tuh merasa, aku sudah menerima uang 100 juta. Otomatis kan pasti merasa bahwa diri ini berlimpah, bahwa diri ini cukup, diri ini punya uang banyak. Jadi perasaan alam bawah sadar yang membuat kita merasa kayak berlimpah, cukup banyak uang tadi, mengandung energi yang akan disampaikan ke alam semesta. Energi yang ditangkap alam semesta itu, energi yang berupa keberlimpahan tadi, energi berupa banyak uang, itu akan kembali ke diri kita dalam sebuah kenyataan. Jadi yang tadi kita rasa berlimpah, banyak uang, selalu cukup, itu akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Begitu sistem kerja dari hukum tarik menarik itu. Nah, sekarang masalahnya banyak orang yang di step ketiga ini, di tahap menerima ini, terjadi konflik antara pikiran dan hatinya tuh terjadi konflik. Misalnya kan dia tadi kan pengen uang 100 juta, tapi pada kenyataannya, pada realitanya dia hanya pekerja serabutan yang mungkin katakanlah gajinya cuma 500.000 sebulan. Saat dia berkeinginan punya uang 100 juta, dia sudah meminta, dia sudah percaya. Saat di step menerima ini, dia tuh pasti berpikir kayak begini, dari mana aku bakalan dapat uang 100 juta? Orang gajiku cuma 500.000 sebulan, jangankan 100 juta, 10 juta aja kayaknya nggak mungkin deh. Kalau berpikir seperti itu, auto gagal, auto tercancel semua step, semua keinginan, doa, dan harapan semuanya tercancel. Jadi vibrasi yang tersampaikan ke alam semesta ialah vibrasi yang tadi, yang dari mana ya bakalan dapat uang 100 juta? Nggak mungkin deh. Itulah yang akan sampai. Jadi bener-bener nggak akan mungkin dapat uang 100 juta. Terus gimana dong solusinya? Nah, jadi buat para pemula, seperti saya juga masih pemula,
Kalau misalnya sudah lihai atau sudah ahli dalam mempraktikkan hal ini, ya nggak masalah. Mau berapapun nominalnya, mau apapun yang ditariknya, asal dia tuh berhasil menipu alam bawah sadar, berpura-pura seolah sudah memiliki atau sudah terjadi, ya wes silahkan, pasti bakalan terwujud. Tapi kalau bagi para pemula yang baru mengenal tentang hukum tarik-menarik ini, sebaiknya jangan langsung menarik keinginan yang lebih besar. Sebenarnya boleh, karena alam semesta ini luas, alam semesta ini berlimpah. Jadi kalau buat para pemula disarankan jangan terlalu besar dulu menarik sesuatu, bertahap. Jadi kalau misalnya tadi kan gajinya cuma 500.000 sebulan, ya cobalah 5 juta dulu. Nah, nanti kalau sudah dapet, sudah berhasil, baru naikin bertahap. Tujuannya supaya alam bawah sadar kita ini tidak memprotes. Karena kalau misalnya diprotes atau dibantah, itu akan menggagalkan semua yang kalian tarik. Contoh lain, misalnya kan kalian cuma punya sepeda roda 2, terus kalian tuh pengen mobil Mercy, terus kalian tarik tuh pakai hukum tarik menarik. Nah, itu nanti ujung-ujungnya pikiran kalian itu akan berkata, Boro-boro mobil Mercy, motor aja belum punya. dan sama auto cancel lagi. Oke, jadi teman-teman ya, mulai dari hal yang kecil-kecil dulu, bertahap, nanti pelan-pelan dinaikin levelnya. Latihan, semua perlu latihan. Karena nggak mungkin banget instan, apalagi buat para pemula. Kecuali dia sudah lihai, sudah sering mempraktekkan, boleh silahkan tarik apapun yang diinginkan, yang kalian inginkan, berapa, kalau misalnya uang berapapun nominalnya silahkan. Oke, jadi itu tadi merupakan pembahasan tentang cara mempraktekkan hukum tarik menarik. Kesimpulan di video ini adalah cara mempraktekkan hukum tarik menarik itu ada 3 step. Yang pertama, kita meminta, jangan lupa fokus untuk satu keinginan dulu. Mintalah dengan jelas, dengan lebih spesifik apa yang kalian inginkan. Kalau misalnya itu uang, berapapun nominalnya. Kalau misalnya itu barang lain, misalnya kayak mobil, sebut mobil apa, warna apa, series apa. Pokoknya lebih spesifik gitu ya. Kemudian yang kedua, percaya, yakin bahwa benar-benar akan dikabulkan atau akan terwujud. Yang ketiga adalah menerima bahwa apa yang sudah kalian minta, yang kalian inginkan tadi sudah terjadi atau sudah terwujud atau sudah kalian miliki di dalam hidup kalian. Kemudian let go to the sky, lepaskan ke langit, pasrahkan, dan anggap seolah-olah kalian sudah memiliki apapun yang kalian inginkan tadi. Kalau 3 step itu sudah berhasil kalian kuasai, kalian lakukan, maka keajaiban tarik-menarik akan segera menghampiri ke dalam hidup kalian. Saya pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Damn.